lagi sama aku Sas di channelku. Seperti biasa hari ini aku mau membawakan video baru buat teman-teman semua. Nah, tapi sebelumnya yang sebelumnya sudah pernah mampir di channel ini tapi masih ngintip-ngintip aja, ayo subscribe sekarang. Jadi kita bisa mengapresiasi karya-karya BTS bareng-bareng dan semoga suatu saat kita bisa ketemu sebagai satu keluarga besar ARMY. Nah, hari ini apa yang mau aku bawain buat temen-temen? Nah, seperti biasa dan sesuai sama tujuan channel ini. Jadi tujuan channel ini kan mengapresiasi karya-karya BTS. Nah, di sini aku mau fokus ke Spring Day. Buat temen-temen yang sudah pernah nonton arti di balik lagu Spring Day, pasti teman-teman inget dong kalau ada scene dimana Jungkook itu menyalakan korek api. Jadi sebelum Jungkook menyalakan korek api, dia sendiri. Tapi waktu korek apinya sudah nyala, dia tiba-tiba ada sama teman-temannya. Jadi tiba-tiba teman-temannya muncul di sekitar dia. Nah, kalau kalian perhatikan benar-benar di penjelasannya itu, scene ini diinspirasi oleh cerita A Little Match Girl, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu gadis penjual korek api. Nah, kenapa aku pengen share sama teman-teman semua? Karena aku ngerasa disinilah luar biasanya BTS. Aku sendiri sampai ngerasa amazed gitu, karena aku sama sekali nggak pernah nyangka cerita yang aku baca dulu waktu aku masih kecil banget itu dijadikan inspirasi untuk membuat lagu yang sangat-sangat menyentuh, apalagi kita tahu tragedi di balik lagu itu. Jadi cerita A Little Match Girl itu kayak apa sih? Gadis penjual korek api itu kayak apa sih? Oke, let's check this out. Gadis penjual korek api. Pada malam tahun baru yang dingin, karena salju turun terus-menerus, Lisa berdiri di tengah jalan sambil menawarkan korek api kepada orang-orang yang lewat. Korek api, maukah Anda membeli korek api? Tetapi tak ada yang berhenti untuk membeli korek api Lisa. Mereka terus saja berjalan melewatinya. Ibu, belilah korek api ini, katanya. Tidak, saya sudah punya banyak korek api di rumah, jawab ibu itu sambil terus berlalu. Dan salju turun semakin lebat. Aduh, dingin. Aku ingin cepat pulang. Tapi kalau aku pulang tanpa menjual korek api ini, pasti dipukul ayah yang pemabuk, keluh Lisa. Sambil meniupkan udara pada tangannya yang dingin, Lisa berjalan menyusuri kota. Belilah korek api ini, katanya sambil terus menawarkan batang korek api. Tapi tetap tak ada yang mau membeli. Karena sejak pagi belum makan apa-apa, perutnya berbunyi kelaparan. Pada saat ia berjalan, tercium olehnya bau masakan yang lezat sekali. Bau yang lezat, perutku lapar. Begitu korek api ini terjual, aku akan segera pulang ke rumah, rintih Lisa lirih. Lalu pada saat ia menyeberang jalan, sebuah kereta kuda lewat dengan kencangnya. Ah, Lisa sangat terkejut. Ia berusaha menghindari kereta itu, tapi ia terjerembab di jalan. Dan batang-batang korek api yang berharga itu pun berserakan di mana-mana. Dengan tangannya yang mulai membeku, ia mengorek-ngorek salju untuk mencari batang-batang korek api itu. Saat itulah 11 sepatunya terlempar ke seberang jalan. Tetapi ketika akan diambilnya, seorang anak nakal merebutnya lebih dulu. Wah, aku menemukan barang bagus. Kalau adikku lahir, aku akan menghadiahkan ini di depan tempat tidurnya, katanya sambil lari membawa sepatu Lisa. Akhirnya Lisa berjalan dengan bertelanjang kaki, padahal salju terus saja turun dan hari semakin gelap. Saat itu tak ada bayangan orang sama sekali. Dari jendela rumah manapun bersinar cahaya yang terang dan terdengar suara tawa gembira dari anak-anak yang sedang menikmati masakan buatan ibunya. Ketika ibu masih ada, aku pun menikmati masakan dengan gembira, katanya.
Kaki Lisa menjadi biru karena beku. Ia ingin segera pulang ke rumah, tapi tak berani karena tak satu pun korek apinya terjual. Aku sudah tak kuat berjalan lagi, katanya. Akhirnya ia menjadi semakin lelah dan diputuskannya untuk berteduh sambil meniup tangan dan kakinya yang dingin. Tapi itu tak membuatnya menjadi hangat. Aduh, dinginnya. Barangkali kalau kunyalakan sebatang korek ini akan jadi hangat. Kemudian ia menggosok sebatang korek di dinding dan shoot, menyala. Tiba-tiba, dari tengah-tengah cahaya merahnya korek api, muncullah sebuah tungku pemanas yang kelihatannya hangat. Wah, hangatnya. Aku bisa memanaskan tangan dan kaki dengan benda itu, ucapnya dalam hati. Tapi ketika ia akan menghangatkan diri, tiba-tiba tungku pemanas itu menghilang dan di tangannya hanya tergenggam batang korek api bekas. Kemudian dia menyalakan lagi 2 batang korek api di tembok. Shoot, nyalanya lebih terang dari yang tadi, dan kali ini muncullah makanan yang kelihatannya amat lezat. Wah, lezatnya, teriaknya kegirangan. Ada buah plum, apel, dan bebek panggang. Semuanya terlihat lezat. Ya, jadi kelihatan di sini dari nyala korek api ada bebek panggang, ada kue, semuanya pastinya enak. Itu yang terlihat ketika dia menyalakan korek api yang pertama. Lisa sangat heran melihat semuanya. Namun ketika ia menjulurkan tangannya hendak mengambil makanan itu, ternyata korek apinya mati dan bebek panggang serta makanan yang lainnya menghilang. Tak lama kemudian, di depannya muncul tembok yang hangat. Lalu ia menyalakan 3 batang korek apinya di dinding. Korek api ini bersinar lebih terang dan muncullah satu pohon Natal yang menyala oleh lilin-lilin yang amat banyak. Pohon Natal ini lebih bagus daripada pohon Natal yang pernah kulihat, serunya. Ini ilustrasinya yang muncul di cahaya korek api kedua adalah pohon Natal yang besar dan indah. Tetapi ketika Lisa menjulurkan tangannya ke pohon Natal itu, korek apinya mati. Hanya sinar lilin saja yang tidak lenyap. Lilin-lilin itu bersinar terang dan pergi naik ke langit. Akhirnya sinar itu menjadi bintang dan berkelap-kelip di langit. Benar-benar seperti gambar pohon Natal di langit. Aduh, bagusnya, teriaknya penuh kagum. Salah satu bintang yang dilihatnya adalah bintang jatuh. Malam ini ada yang meninggal, katanya dalam hati, teringat akan perkataan ibunya semasa masih ada. Kalau ada satu bintang yang jatuh, pasti ada jiwa manusia yang kembali kepada Tuhan. Demikian kata ibunya yang amat disayanginya. Aku ingin berjumpa dengan ibu, katanya dalam hati. Lalu Lisa menyalakan 4 korek api di dinding. Korek api itu bersinar lebih terang. Tiba-tiba muncullah neneknya di depannya. Ah, nenekku sayang, serunya tertahan. Sang nenek lalu mendekap erat cucunya dan tak ingin dilepaskannya. Kemudian Lisa menceritakan kesedihan dan penderitaan yang dialaminya. Sambil menangis ia memohon, "Nenek, jangan tinggalkan aku lagi. Kalau korek api ini mati, maka seperti tungku pemanas yang hangat, masakan yang lezat, serta pohon Natal yang indah tadi, nenek pun pasti akan menghilang," ratapnya sambil mendekap neneknya erat-erat. Pada saat itu, cahaya korek api mulai memudar, lalu sosok neneknya menjadi kabur. "Nenek, jangan tinggalkan aku sendiri," tangis Lisa menahan neneknya. Kemudian ia cepat-cepat mengeluarkan segenggam korek apinya. "Kalau kunyalakan semua, pasti nenek akan selalu berada di sampingku," bisiknya dalam hati. Ini waktu korek apinya masih nyala, ya. Lalu yang ini itu ketika cahaya korek apinya mulai memudar. Jadi ini adalah, kalau
aku cocokkan dengan penjelasan dari Spring Day, di bagian inilah yang dijadikan sebagai inspirasi oleh BTS. Jadi waktu Jungkook menyalakan korek apinya, teman-temannya yang sudah meninggal ada lagi di situ. Nah, sama seperti yang digambarin di sini. Cepat-cepat ia menyalakan segenggam korek apinya di dinding. Korek api itu menyala terang sekali, lebih terang dari sebelumnya. Lalu sosok neneknya pun kembali jelas terlihat. "Nenek, nenekku sayang, aku tak mau sebatang kara," ratapnya. Lalu neneknya tersenyum sayang dan didekapnya erat-erat tubuh mungil itu. Saat itu dari langit keluarlah jalan sinar yang terang. Sambil masih dipeluk neneknya, lalu mereka pergi menaiki surga di tengah-tengah sinar itu. Ya, jadi di buku cerita ini ilustrasinya ketika ada sinar atau cahaya yang turun dari langit. "Nenek, kita akan kemana?" tanya Lisa keheranan. Nenek tersenyum ramah. "Kita akan pergi ke surga." "Surga itu tempatnya seperti apa, Nek?" tanyanya. "Surga itu tempat yang amat hangat dan bunga-bunga selalu bermekaran. Banyak makanan lezat yang belum pernah kau rasakan, dan di surga ada ibu yang menunggumu. Mulai sekarang kita bertiga akan hidup bahagia. Kita tak akan mengalami masa-masa yang sulit lagi," kata nenek. Lisa merasa dadanya akan meledak karena bahagia. Lalu ia memejamkan matanya. Demikianlah dia kembali kepada Tuhan, terbang menuju bintang di langit. Ini ilustrasi waktu sudah sampai. Dia bersama ibunya. Sementara itu hari telah menjadi pagi. Lonceng yang menyambut datangnya tahun baru bergema ke seluruh penjuru kota. Dan orang-orang yang berjalan kaki menemukan seorang anak perempuan yang terkapar di bawah atap. Seorang dokter segera datang berusaha menolongnya, tapi badan anak itu telah benar-benar beku. Ia terlihat seperti sedang tidur saja. Pipinya merah seperti apel dan tersenyum manis. Di sekelilingnya berserakan puntung korek api, dan di tangannya terdapat segenggam puntung korek api. "Aduh, kasihan. Dia membakar korek api untuk menghangatkan badannya," bisik mereka yang melihatnya. Semua orang menangis sambil menyesali kematian Lisa. Salah seorang ibu berusaha memeluk tubuh yang telah membeku itu sambil menangis. Ya, jadi kalau ingat, malam sebelumnya gak ada yang mau beli korek apinya, dan dia menghangatkan diri sendiri. Dan waktu dia menghangatkan diri sendiri, dari cahaya korek api itu muncul macam-macam makanan, lalu juga ada pohon Natal, dan juga sampai akhirnya dia ketemu neneknya. Nah, ini yang terakhir. Ibu itu adalah salah satu dari mereka yang kemarin malam menolak membeli korek api yang ditawarkan oleh Lisa. "Maafkan saya, kalau waktu itu saya membeli korek apimu, pasti hal ini tak akan terjadi," kata ibu itu menyesal. Mendengar itu, mereka yang tak membeli korek api dari anak perempuan itu pun merasa sesak dadanya karena sedih. Kemudian dibawanya anak itu ke gereja. Mereka semuanya mendoakan kebahagiaan untuknya. Tetapi tak seorang pun tahu kalau Lisa, si anak perempuan itu, telah melihat hal-hal yang menyenangkan di nyala korek apinya, dan betapa bahagianya sekarang dia telah naik ke surga bersama-sama ibu dan neneknya. Moral, menyesali perbuatan yang telah terjadi tak akan ada gunanya. Tetapi ketabahan hati menghadapi kesusahan akan membuahkan kebahagiaan. Jadi ini ilustrasinya di mana Lisa dipeluk oleh seorang ibu yang kemarin menolak membeli korek apinya. Nah,
Ini cerita aslinya, dan cerita aslinya ini pun sudah sangat menyentuh ya, sudah sangat kayak menggugah hati kita. Lisa gak punya ibu, dia tinggal sama bapaknya yang pemabuk. Dia kerja, harusnya bapaknya yang kerja tapi dia yang dipaksa kerja. Nah, dari nyala korek apinya itu dia melihat macam-macam hal sampai akhirnya dia ketemu neneknya. Tapi sayang dia harus meninggal karena kedinginan. Nah, sekarang kalau dikaitkan sama MV-nya BTS yang Spring Day, kita pastinya juga pasti tersentuh lagi karena gimana Jungkook di situ sebagai seorang survivor yang selamat dari tragedi Sewol, dan dia mengingat lagi teman-temannya semasa hidup. Ya, jadi pastinya kalau ada orang yang meninggal, kita doakan aja semoga di alam sana mereka tenang dan bahagia. Oke, sampai di sini dulu ceritaku Army. Kita ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman dan membuka wawasan juga akan cerita ini yang mungkin beberapa orang belum tahu. Oke, see you next time. Annyeong.